Siap, Pak Lurah. Ya. Saya mau nanya, Ya. di media sosial kan ramai ya. Ya. Apakah benar Pak Lurah disetting sama Pak Ono itu? Tidak, sebenarnya tidak. Pak Ono itu cuman silahkan menyampaikan, silahkan apa yang mau yang mau disampaikan ke Bapak Gubernur itu yang ya, ya saya bilang Pak Bupati udah datang, terus Wakil Bupati udah datang, cuman yang belum datang itu Pak Gubernur. Itu saya pengennya datang ke Pasir Munjul karena saya keadaan kepanikan lah intinya mah. Memang ada skenario? Nggak ada. Emang saya bisa nyuruh? Mana bisa, saya tidak dekat dengan Kades. Dan tidak mungkin saya menyuruh memberikan titah kepada Kades tersebut. Sekali lagi, saya hanya meminta harapan dari Kades tersebut. Dan itu realitanya. Semoga Gubernur, Bupati Purwakarta ya tidak sensi lah terkait dengan hal-hal tersebut. Kades juga rakyat juga yang dapat menyampaikan aspirasinya. Jangan dipersekusi, jangan diinterogasi yang seperti itu. Ini ada momen penting bagi kami, bagi Pondok Pesantren Jawa Barat, karena pada saat ini kami seperti anak yang ditinggalkan oleh orang tuanya. Karena saya pikir sekarang Gubernur Jawa Barat lebih fokus kepada konten, lupa bagaimana memperhatikan pondok pesantren. Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di channel Heru MK. Buat kalian yang baru bergabung di channel ini, mohon dukungannya dengan tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Oke teman-teman, masih terkait statement Kades Pasir Munjul, perihal statementnya yang dititah oleh Kang Ono Surono. Nah, hari ini mereka berdua klarifikasi teman-teman. Menurut Kades Pasir Munjul, katanya saya itu tidak diperintahkan oleh Kang Ono Surono. Saya berucap seperti itu karena spontanitas saya saja. Begitupun dengan Kang Ono Surono. Hari ini memberikan klarifikasi, saya tidak memberikan titah, bahwa Kades itu mungkin hanya spontanitas saja. Jadi esensi isi klarifikasinya itu sama teman-teman. Seolah-olah sudah ada kong kali kong pembicaraan di belakangnya. Dan masih terkait dana hibah teman-teman. Dana hibah yang carut marut, yang penerimaannya itu hanya untuk golongan atau oleh golongan tertentu saja. Kang Deddy Mulyadi akan melakukan audit teman-teman, untuk mencari ini tujuannya apa nih. Oh, penyalurannya seperti ini. Oke teman-teman, gimana informasinya? Kita langsung saja ke videonya. Mang Ono kayaknya berulah lagi nih, mulai lagi nih. Kemarin-kemarin enak saya ngelihatnya, kayaknya bersinergi banget sama Kang Deddy Mulyadi, Bapak Aing. Bahkan ada tren lapor Mang Ono di wilayah Jawa Barat. Lah sekarang nih, klarifikasi Kades Munjul yang di Purwakarta, katanya disuruh Mang Ono dia klarifikasi soal Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi, soal susah banget dihubungin, sombong, sekarang mah mentang-mentang jadi gubernur, katanya itu disuruh Mang Ono. Lah Mang Ono juga klarifikasinya begitu, seakan-akan menyudutkan Om Jen Bupati Purwakarta. Katanya Om Jen mengintimidasi, menginterogasi Kades Munjul itu, jadi dia merasa tertekan. Serius Mang Ono ini, yang bener yang mana nih? Mang Ono sekarang temuin tuh Kades Munjul, terus klarifikasi bareng-bareng, biar netizen, biar warga Jawa Barat kagak menggeruduk akun media sosial Mang Ono lagi buat menghujat, membuli Mang Ono. Cepetan, soal kita bingung nih, jangan sampai nih Mang Ono kalau mau kelihatan kerja jangan begitu dong. Jangan nyenggol-nyenggol, jangan menjelekkan, jangan menjatuhkan Kang Deddy Mulyadi mulu, Bapak Aing. Biar bareng-bareng gitu kerjanya, jadiin Jawa Barat istimewa, jangan saling menjelekkan, menjatuhkan Mang Ono. Daripada rame nih, sebelum rame udah Mang Ono klarifikasinya bareng Kades Munjul, biar nggak ada salah paham, gagal paham.
Siap, Pak Lurah. Ya. Saya mau nanya, Ya. di media sosial kan ramai ya. Ya. Apakah benar Pak Lurah disetting sama Pak Ono itu? Tidak, sebenarnya tidak. Pak Ono itu cuman silahkan menyampaikan, silahkan apa yang mau yang mau disampaikan ke Bapak Gubernur itu yang ya saya bilang Pak Bupati udah datang, terus Wakil Bupati udah datang, cuman yang belum datang itu Pak Gubernur. Itu saya pengennya datang ke Pasir Munjul karena saya keadaan kepanikan lah intinya mah, karena bencananya sangat besar, semua rumah tukang tambuk. Saya kan belum pernah menghadapi seperti ini, belum pernah menghadapi bencana sebesar ini tuh. Itu saya tidak disetir oleh siapapun, nama Pak Ono pun nama siapa, itu dari hati nurani saya, karena saya dalam keadaan panik karena musibahnya sangat besar. Ya, otomatis saya ingin dijenguk lah intinya ku Pak Gubernur itu, karena kan Gubernur itu kan aslinya dari Purwakarta awal-awalnya itu aja. Atau gimana, saya mohon maaf jika saya sebagai kepala desa ngomong salah, ya mohon maaf sebesar-besarnya sama Pak Ono, oge sama Pak Dedi. Itu mohon maaf jika aku salah kata-kata atau salah ngomong, karena saya itulah keadaan panik, bukan keadaan normal. Saya sangat terpukul lah intinya mah, masyarakat banyak yang itu. saya juga panik, itu bukan apa-apa, nggak ada intimidasi dari manapun, tidak ada, cuman itu datang dari hati nurani saya, itu aja. Kadangna Pak Kades tekenging daek disetir ku batur pi orang nyarios nama ngomong gitu di tindak usaha Pak Bupati. oh dititah ngomongnya sudah ngomong gitu. Kepala Desa Pasir Munjul, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Purwakarta, yang kemarin wilayahnya longsor. Ada 250 korban, ada 58 rumah yang rusak berat, sisanya rusak ringan. Saya ke sana, pertama kali ke sana. Baru pertama kali ketemu Pak Kepala Desa. Namanya pun sampai dengan saat ini saya belum hafal. Jadi tidak ada kedekatan antara saya dengan kepala desa tersebut. Pada saat kita memantau, meninjau, memastikan pemerintah hadir untuk membantu, ya kan saya hanya tanya apa harapan Pak Kades, dan dijawab seperti itu. Memang ada skenario? Nggak ada. Emang saya bisa nyuruh? Mana bisa, saya tidak dekat dengan Kades. Dan tidak mungkin saya menyuruh, memberikan titah kepada Kades tersebut. Tapi intinya saya memastikan bahwa pemerintah itu hadir. Dan mungkin Kades menyampaikan seperti itu dalam kondisi yang panik. Logistik untuk makanan hari itu akan habis, belum ada kepastian distribusi dari pemerintah, nasib rakyatnya juga belum jelas. Ya mungkin saja Kades itu meluapkan harapannya supaya didengar. Jadi menurut saya, kalau Bupati Purwakarta ingin benar-benar mengurus permasalahan Pasir Munjul itu, ya tidak perlu memviralkan hal-hal yang berkaitan dengan Kades yang katanya titah saya. Banyak saksi kok. Ada wakil ketua DPRD Purwakarta, ada anggota DPRD Purwakarta,
Tagana, ada BPBD, ada staf dari desa tersebut, ada masyarakat malah. Saya pastikan tidak ada saya memberi titah kepada kades tersebut. Tidak ada saya menyuruh kades tersebut. Sekali lagi, saya hanya meminta harapan dari kades tersebut, dan itu realitanya. Ya, semoga gubernur, bupati Purwakarta ya tidak sensi lah terkait dengan hal-hal tersebut. Kades juga rakyat juga yang dapat menyampaikan aspirasinya. Jangan dipersekusi, jangan diinterogasi yang seperti itu. Hatur nuhun. Mang Ono mengklarifikasi. Wah, rame nih ya. Yang kita tahu bahwa kemarin ada kades yang mengaku ternyata dititah oleh Mang Ono untuk membuat pernyataan seperti di dalam video yang dipublikasi oleh Mang Ono di dalam media sosialnya. Ini menarik sekali ya, menjadi hangat karena Mang Ono berkata di situ, saya tidak pernah memberikan titah terhadap kades tersebut. Dalam hal ini menurut saya ya sah-sah saja Mang Ono untuk mengatakan seperti itu, untuk memperkuat argumentasinya. Tapi masyarakat juga diperbolehkan untuk sama-sama menanggapi statementnya Mang Ono. Ya bisa saja masyarakat sekarang menilai Mang Ono, ya siapa sih maling yang ngaku, kan begitu. Tapi kita harusnya objektif juga ya. Dalam hal ini ya Mang Ono datang ke sana kan sebenarnya sebagai representasi rakyat, yang mana Mang Ono dipilih sebagai dewan, yaitu untuk mewakili rakyat. Ketika Mang Ono datang ke sana, ke Pasir Munjul, ya tentunya untuk menyerap aspirasi, untuk menerima laporan dari masyarakat terkait masalah apapun. Dan menurut saya tidak perlu juga membuat video seperti itu. Karena apa? Karena ya tadi, representasi Pemprov itu ya Mang Ono. Ya Mang Ono itu untuk menampung aspirasi. Gitu. Musyawarah besar seluruh pondok pesantren se-Jawa Barat. Nah, ini ketua JKSN, Jaringan Kiai Santri Nasional Provinsi Jawa Barat. Jadi saat ini kan pas ada rencana, ada pembahasan RPJMD dan undang-undang fasilitasi pondok pesantren. Ya, di sana amanatnya bagaimana Pemprov Jawa Barat merencanakan program-program untuk fasilitasi pesantren itu di dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah. Jadi ada kerja gubernur 5 tahun, ada juga kerja tahunan. Nah, sehingga ini perjuangan kita semua. Siap, ya kan? Siap. Makasih banyak Pak Ketua, Pak Ono, Wakil Ketua DPRD yang hadir pada kesempatan ini. Ini ada momen penting bagi kami, bagi Pondok Pesantren Jawa Barat, karena pada saat ini kami seperti anak yang ditinggalkan oleh orang tuanya. Karena saya pikir sekarang Gubernur Jawa Barat lebih fokus kepada konten, lupa bagaimana memperhatikan pondok pesantren, di mana pondok pesantren adalah pilar utama dalam membangun Jabar istimewa. Terima kasih Pak Ono, mudah-mudahan ini bisa dibantu, disuarakan dan didengar oleh Gubernur Jawa Barat. Siap, ditunggu rekomendasi. Siap, makasih banyak. Hasil musyawarah besar. Siap. Siap. Sepertinya sudah ada pembicaraan terlebih dahulu di belakang layar nih teman-teman ya. Apa ya tadi, ketua apa ya tadi, lupa saya, mengatakan gubernur sekarang ini lebih fokus ke konten. Kan sudah jelas Kang Deddy Mulyadi itu emang gubernur konten sambil kerja, dan biaya dan hasil dari kontennya untuk dibagi-bagikan lagi ke masyarakat. Udah jelas. Kalian seperti kepanasan dana hibah di stop, kenapa? Dana hibah saya sudah identifikasi, kemudian saya sudah pilah-pilah mana hibah mandatori yang bukan mandatori, mana hibah di bawah 100 juta, mana hibah di bawah 500 juta, mana hibah di atas 500 juta, mana hibah di atas 1 miliar, mana hibah di atas 5 miliar, mana hibah di atas 40 miliar. Saya sudah punya identifikasi itu. Dalam waktu dekat kami akan melihat
dari sisi aspek auditnya. Setelah audit nanti kami lihat kecenderungannya seperti apa. Setelah kecenderungannya kami baca pemainnya siapa, arahnya kemana, kami akan membawa ini ke ranah hukum agar menjadi pembelajaran penting, tidak terulang persoalan serupa. Kang, ini audit ini kira-kira bisa menyelamatkan berapa besaran APBD Jabar? Kalau menyelamatkan tidak akan, kan duitnya udah dikeluarin. Paling mereka harus mengembalikan, kan gitu loh. Kalau nanti ditemukan bahwa auditnya ternyata SPJ-nya fiktif, ya pidana korupsi, kan gitu loh. Tetapi yang paling utama adalah menyelamatkan keuangan Provinsi Jawa Barat ke depan. Termasuk kan kami kemarin sudah melakukan alokasi anggaran. Alokasi anggaran itu sesungguhnya adalah penyelamatan keuangan negara. Melakukan penundaan terhadap belanja hibah. Sesungguhnya kami lagi menyelamatkan keuangan itu agar belanja hibah ke depan tepat sasaran. Tidak jatuhnya pada itu-itu juga. Besarannya terukur, lalu lembaga-lembaganya jangan sampai ada lembaga dadakan. Karena sistem menyimpannya bukan hanya di dana hibah. Simpan menyimpannya itu ada dititipin di lembaga ini. Lembaganya ada yang disimpan di lembaga yang berada di Provinsi Jawa Barat, ada yang di kabupaten kota. Dan kan saya sudah tahu alurnya ini semua, sehingga yang muncul ke permukaan itu adalah dorongan ketidakpuasan politik atas kebijakan-kebijakan yang saya buat. Yang kebijakan itu sesungguhnya untuk menyelamatkan keuangan daerah Provinsi Jawa Barat agar melahirkan keuangan yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan. Kalau RU kan kewenangan pusat ya, kemudian kewenangan DPR, kewenangan pemerintah. Prinsip dasar bagi kita di Provinsi Jawa Barat adalah satu hal saja. Kita ingin daerah-daerah ini aman, tertib. Kita ingin orang berkumpul dan berserikat itu untuk mendorong pembangunan, membuat iklim investasi menjadi sehat, dan melahirkan daya dukung terhadap sumber daya manusia, khususnya sumber daya manusia di Jawa Barat. Dan melahirkan orang-orang yang senang bekerja. Orang yang punya yang memberikan hibah itu berarti dalam posisi kecukupan. Betul. Cukup uangnya maka dihibahkan karena kebanyakan. Oh, pihak pemerintah. Iya. Artinya uangnya cukup, kebanyakan ya udah dihibah-hibahin aja gitu loh. Nah, pertanyaannya, Pak, enggak, kita hanya ini aja. Ya. Pada waktu itu, pada waktu kita pinjem 3,4 triliun, ya, tapi kita hibah 3,4 triliun. Nah, kita pinjam 3,4 triliun untuk membangun, tapi uang kita dihibahkan berapa? Tadi 11 triliun. Jadi kita pinjam untuk membangun, memulihkan ekonomi, tapi uang kita dihibahkan, kita pinjam 3,4 triliun, dan itu harus menjadi cicilan hutang kita, tapi uang kita dihibahkan 11 triliun. Kami 3 tahun mendapat 180 penghargaan. Tapi kalau dapat penghargaan, itu artinya ada perubahan. Mesti perlu diomongkan lah. Kita tahu apa yang terjadi. Uangnya dipakai apa? Dari 11 triliun itu hibah yang murni yang bukan kewajiban berapa? Kan sekitar 2,5 triliun atau berapa, atau 3 triliun. Kenapa uang sendiri dihibahin, kok bangun pinjam duit? Oh iya, sakudeng deui urang Jawa Barat mau bisa berobat ke BPJS. Kunaon mau bisa berobat ke BPJS? Kabupaten loba nu teu mayar BPJS, provinsi teu mayar BPJS, kabupaten kota 300 miliar. Aya kamari duitnya dikamanakeun, diaur-aur ka ditu ka dieu. Pemprov Jabar ternyata punya tunggakan hutang BPJS 300 miliar. Nah, itu terjadi tahun anggaran sebelum saya pimpin. Makanya tadi saya komplain ke teman-teman Bapeda. Dana hibah semrawut, Yayasan Ex-Wagub Jabar dapat 45 miliar. Kalian udah tahu belum guys? Mantan Wakil Gubernur Jabar U. Ruzanul Ulum ternyata ikut menikmati guyuran dana hibah lewat Yayasan Perguruan Al-Ruzan. Nilainya nggak main-main. Di tahun 2021, yayasan ini dapat dana hibah sebesar 10 miliar, kemudian pada 2023 dapat lagi 30 miliar dari Biro Kesrasetda Jabar, plus 2,5 miliar untuk Pondok Pesantren Al-Ruzan. Terakhir, pada 2024 SMK Al-Ruzan kembali mendapatkan dana hibah sebesar 2 miliar dari Disdik Jabar. Kalau ditotal selama menjabat, yayasan milik ex-Wagub ini menikmati sekitar 45 miliar dari dana hibah. Fakta ini diungkap langsung oleh Kepala Biro Kesrasetda Jabar, Andri Kustriawardana. Nggak heran sih, polemik dana hibah yang katanya semrawut ini jadi sorotan tajam. Dana terus berputar ke yayasan yang sama. Kok bisa? Ya, kalau begini wajar nggak sih kalau Deddy Mulyadi sampai mau hapus dana hibah? Atau menurut kalian, ini cuma puncak gunung es? Kalian setuju kalau dibongkar lebih dalam lagi?
Nama Ono Surono kembali ke permukaan setelah viralnya video Kades Pasir Munjul. Ini videonya. Kadang-kadang Pak Kades tekenging daek disetir ku batur pi orang nyarios nama ngomong gitu di dinas usaha Pak Bupati. Oh dititah ngomongnya sudah ngomong gitu. Ya, itu tadi kita lihat apa yang dikatakan oleh Kades Lurah Pasir Munjul itu diarahkan oleh Mang Ono Surono gitu. Jadi pada saat beberapa waktu yang lalu kan Mang Ono juga tuh belusukan ke pesantren-pesantren ya. Bukannya untuk belajar ngaji kayaknya, bukan juga untuk merubah partainya jadi partai syariah juga enggak. Tapi tujuannya adalah untuk membahas masalah dana hibah. Dan karena viralnya video tadi, malah saya jadi mempertanyakan apa yang dikatakan dari perwakilan Kiai itu, apakah benar dari perasaan atau lubuk hati atau pola pemikirannya Kiai, atau emang sudah diarahkan, sudah disetting. Coba ini videonya. Siap, Kang. Siap. Makasih banyak Pak Ketua, Pak Ono, Wakil Ketua DPRD yang hadir pada kesempatan ini. Ini ada momen penting bagi kami, bagi Pondok Pesantren Jawa Barat, karena pada saat ini kami seperti anak yang ditinggalkan oleh orang tuanya. Karena saya pikir sekarang Gubernur Jawa Barat lebih fokus kepada konten, lupa bagaimana memperhatikan pondok pesantren, di mana pondok pesantren adalah pilar utama dalam membangun Jabar istimewa. Gimana menurut kalian? Apakah yang dikatakan tadi itu murni atau disuruh? Sok, silahkan komen. Lagi-lagi viral kembali saudara-saudaraku. Iya kumahanya Pak Ridwan Kamil. Kumaha ieu Pak Ridwan? Ai sugantenya bersih cenanya urut Pak Ridwan Kamil kamari pemerintahan. Nah geuning ku Bapak aing mah beunang kabeh euy. BPJS ngahutang tingali heueuh. Dana hibah ke yayasan barat lagi sawareh cenah teu merata. Kumaha ieu sugan teh Pak Ridwan Kamil teh nya teh kitu cenah. Heuh imah amang maca berita kitunya geuning kamari-kamari teh lobana ketertutupan atau ketidaktransparansi pemerintahan terhadap masyarakat. Uluh ku Bapak aing mah beunang kabehnya eta atuh nepi ka ratusan miliar tinggal hutang ka BPJS teh dibayarkeun. Terus ieu pembagian hibah yayasan Gusti Agung dicek teh geuningnya pesantren keluarga hungkul beunang badag teh. Ya Allah hatur nuhun Bapak aing pokona mah tingali Bapak aing nya bakating ku jujur-jujurna, bakating ku transparansi sekalian tingali KBG di datana dipaparkeun atuh dah heueuh meureunana aing teu apalna naon cenah pemerintahan aing juga gede hutang kieu atuh nya hapunten imah Ridwan Kamil nya jarang saha ka UU kitu hilap deui lah pokona namanya salam ka Ridwan Kamil jeung ka UU nya aduh ieu bantuan Bapak aing tinggal ieu ngasidakna ripuheun loba ting kasus sing sarehat hatur nuhun. Pesantren besar dapat miliaran tiap tahun, tapi pesantren kecil harus muter proposal kemana-mana. Umat Islam yang adil harusnya malu lihat ini. Yang lebih miris, pesantren besar dapat hibah miliaran, tapi santri tetap bayar mahal. Sementara di pesantren kecil, santrinya disuruh bayar seikhlasnya. Sampai ada yang tidak bayar, tapi kiainya masih ikhlas menerimanya. Itulah yang saya bayangkan saat Kang Deddy Mulyadi membuka data hibah Provinsi Jawa Barat. Ternyata, dana miliaran bukan cuma turun sekali, tapi bisa berulang-ulang ke lembaga yang sama. Sementara pesantren yang kecil di kampung-kampung yang cuma punya dinding kayu dan karpet bekas tidak pernah masuk dalam daftar penerima. Dan yang paling menyakitkan, tokoh-tokoh besar yang memimpin pesantren-pesantren elit itu diam. Tidak bicara soal keadilan. Tidak mengajak yang kecil ikut tumbuh. Tidak membuka panggung untuk yang di bawah. Katanya ukhuwah. Katanya umat. Tapi kenyataannya kita lebih sibuk membesarkan lembaga sendiri daripada membesarkan
manfaat bersama. Jangan bangga bangun menara yang megah kalau di sekitarnya ada masjid kecil yang roboh pelan-pelan tanpa bantuan. Kalau tokoh-tokoh umat mau jujur dan mau berbagi panggung, umat ini akan kuat. Tapi kalau semua berlomba jadi besar sendiri, kita akan hancur bareng-bareng. Dana hibah ada satu lembaga dapat 50 miliar. Hibah kita ugal-ugalan, Pak. Hibah kita pernah mencapai angka 1 Triliun, Pak. Hah? Triliun. 1 triliun pernah. Lebih. Paling tinggi dana hibah provinsi pernah mencapai anggaran berapa? 3 triliun. Dan gitunya eta duit hibah ya, Jawa Barat menikah ke triliunan gitu, tapi hasilnya gitunya. Kalah anu diperbaiki teh pembangunan jeung pembangunan. Lamun niat eta nyin aljabar tina duit anu karar itu nginyeuman. Ada asa teu kudu. Asa teu kudu henteu, teu kudu nyin masjid aljabar henteu. Loba keneh masjid mewah anu can dikunjungi. Asa teu kudu da nyin aljabar mah asa teu kudu kitu nya. Terus ieu hiji deui deh. Saya selaku asli Garutnya edan gitu eta ngajukeun duit ternyata gedenya anggaran ke Garut Tasik, tapi salila ka Garut jalan teh garoreng aja garoreng lieur pokona mah. UMR leutik di Garut teh bubuan ayeuna we naik saeutik 2 juta leuwih. Tahun kamari mah 1.800.000 sama sekian lah, 2 juta kurang. Ayeuna we naik teh bari saeutik naik ge jauh keneh pokona mah ti UMR Bandung oge. Nguruskan administrasi masalah kakak akte nu itu ge hararese di Garut mah. Loba keneh calo, loba lain loba deui. Nguruskan ka desa kudu ka dieu, nguruskan ka kecamatan titah ka desa deui balik deui. Nguruskan ka kecamatan kudu ka Garut pusat. Geus di Garut pusat teh kudu online hararese oge ieu nguruskan online teh. Ya nguruskan akte online 5 kali ditolak, teuing ayeuna ka 6 kali teuing ditolak keneh teuing moal miliar pokoknya mah Garut eta. Jalan teh loba nu ditamal da Garut mah. Peda ayeuna we aya nu di hotmix saeutik eta ge. Kayak bari halancur deui da meureun ngaspalna henteu naon teh henteu tebal saeutik meureun gitu kan. Tapi ternyata anggaranna gede nya Garut. Masya Allah. Tapi jalan garoreng gitunya. Eta jalan maktal mereka rumah sakit meniki kieu anjelan eta teh. Terata nah goreng jalan. Masya Allah Garut ya Garut. Aduh baheula lagi jalan leles goreng loba nu cilaka di demo karek diperbaiki. Aya nu demo eta ge sapotong di omeana. Alah ya Allah ya Rabbi, mudah-mudahan tuku dipimpinna ayeuna ku KDM mah semua bisa terlaksana, semua bisa tertib, dan mudah-mudahan KDM selalu dilindungi Allah, disehatkan, dipanjangkan umurnya. Apapun rencana ke depan mudah-mudahan bisa terwujud selagi itu baik untuk rakyat. Pokoknya namanya cing sararehat dulur. Salam untuk warga Garut, warga Jawa Barat pokoknya. Lamun kuring hayang populer-populeran geus ku aing angarkeun bansos sing loba, bere duit sing loba, tapi kuring ngalobaan bansos, mere duit sing loba ka masyarakatna, teu ngarobah cara berpikirna, teu ngarobah cara bertindakna, aing geus ngamiskinkeun rakyat Jawa Barat. Rakyat Jawa Barat moal beunghar ku bansos. Rakyat Jawa Barat moal makmur ku dibere bantuan. Analisis kuring jelema nu terus-terusan dibere bantuan lain maju kalah kamingkin ambruk. Kalah kamingkin ambruk. Di lemur ge ayeuna mah geus tong ngaramet. Naon gigi meunang 10 kilo. Kalah karedul. Narima bansos ngarariung, duit bansos pakai mayar Bang Emok. Nah emang aing teh nyaho gitu. Jadi pemerintah naon mun hayang ngarombak rakyat, ieu kieu we, sakolana jamin tong mayar, tong aya pungutan, budak sina sarakola nu bener. 2, lamun gering ubaran. Anu katilu lobakeun pagawean.
Rakyat mah bisa nengan bea sorangan, bisa usaha sorangan, kecuali jelema jompo. Tapi jelema jompo ge loba nu embung jadi disebut jompo. Digarawe kene, ngarambet kene, pan urang mah tukang aing mah. Lamun bansos terus kepo politikan, arek pemilu di lobaan bansos. Embung aing mah.